Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang motivasi dan motif, yaitu tentang yang terdapat di mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan yang diampu oleh Bapak Fikri Farihin. Langsung saja, yang pertama yaitu pengertian motivasi dan motif. Kata motivasi ini berasal dari bahasa Latin, yaitu movere, yang berarti bergerak. Yang dimaksud sebagai bergerak untuk maju. Jadi motivasi dalam konteks organisasi dijelaskan oleh Hasibuan sebagai suatu keahlian dalam mengarahkan pegawai dan organisasi agar mau bekerja secara berhasil, sehingga tercapai keinginan para pegawai sekaligus ketercapainya tujuan organisasi. Dalam pengertian ini nampak peran pemimpin yang memberikan dorongan kepada bawahan agar mau bekerja dengan sukses dan menerapkan teknik-teknik motivasi yang efektif sebagaimana dikatakan Paul. Motivasi in concrete with personal energy directed toward the achievement of priority goal. Yang kedua yaitu tujuan motivasi. Motivasi ini diberikan sebagai upaya, yaitu untuk memelihara semangat kerja karyawan agar bekerja dapat dilakukan dengan optimal. Motivasi ditujukan sebagai upaya untuk merangsang pegawai itu untuk melakukan kegiatan atau tugasnya dengan rasa kesadaran sebagai upaya motivasi. Jadi pemimpin itu dapat melakukan kegiatan untuk meningkatkan kegairahan, disiplin, kesejahteraan, prestasi moral kerja, tanggung jawab terhadap produktivitas, efisiensi pegawai. Jadi tujuan motivasi tersebut yaitu untuk merangsang atau mendorong para pegawai atau karyawan untuk bekerja lebih efektif, efisien untuk mencapai suatu tujuan. Yang ketiga yaitu prinsip motivasi. Yang pertama prinsip kompetisi, yang kedua prinsip pemacu, yang ketiga prinsip garan atau hukuman, yang keempat kejelasan dan kedekatan tujuan, yang kelima pemahaman hasil, yang keenam pengembangan minat, dan yang ketujuh lingkungan yang kondusif, yang delapan yaitu keteladanan. Yang keempat jenis dan teori motivasi. Jenis motivasi yaitu ada dua, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Yang kedua yaitu teori motivasi juga ada dua. Yang pertama teori humanistik, terdapat beberapa, yaitu yang pertama teori heuristik kebutuhan Abraham Maslow, yang kedua teori kebutuhan Edward, yang ketiga teori kebutuhan Ed Alderfer, yang keempat teori kebutuhan Herzberg, yang kelima teori kebutuhan Marshall. Yang B yaitu teori behavioristik, yaitu terdapat dua teori motivasi ekspektansi dan teori motivasi Patton. Faktor-faktor motivasi. Yang pertama, kebutuhan manusia, kebutuhan hubungan, kepemimpinan, perangsang, supervisi, sikap dan semangat. Yang terakhir yaitu disiplin. Teknik-teknik motivasi. Yang pertama, menurut Nitisemito, yaitu merinci teknik-teknik motivasi. Yang pertama, pemberian gaji yang cukup, memperhatikan kebutuhan sosial, sekaligus menciptakan suasana santai, memperhatikan harga diri,
menempatkan karyawan pada posisi yang tepat agar kinerja bisa bisa sesuai dengan harapan, memberikan kesempatan untuk maju, memperhatikan perasaan aman para pegawainya untuk menghadapi masa depan. Yang 8, mengusahakan loyalitas karyawan. Yang 9, sekali mengajak karyawan untuk berunding agar menemukan solusi agar kita itu bisa memajukan apa yang kita inginkan. Yang 10, memberikan insentif atau tunjangan. Yang ke-11, fasilitas yang menyenangkan agar kehidupan para karyawan tidak jenuh. Bisa kita tarik kesimpulan dari apa yang kita telah jelaskan tadi, bahwasanya administrasi pendidikan ini bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan. Pengertian administrasi pendidikan dapat dirumuskan dari berbagai sudut pandang seperti kerjasama, proses kerjasama, sistem dan mekanismenya, manajemen kependidikan, proses pengambilan keputusan, komunikasi dan ketatausahaan. Lingkup pembicaraan tentang administrasi pendidikan itu juga tergantung pada level tujuan pendidikan yang ingin dicapai, yaitu pada tingkat kelas sampai pada tingkat sistem pendidikan nasional. Makin luas cangkupnya, maka makin banyak yang terlibat dalam makin kompleks permasalahannya. Jadi motivasi itu adalah suatu tujuan agar karyawan ataupun para pegawai itu diberikan motivasi oleh seorang pemimpin untuk mencapai suatu tujuan atau karirnya. Demikian, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.